Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah rumah tua yang dikenal dengan cerita-cerita aneh yang mengelilinginya. Rumah itu berdiri di ujung jalan setapak, dikelilingi pepohonan rindang yang seolah menyembunyikan semua yang ada di dalamnya. Rumah itu sudah lama kosong, dan tidak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Namun, satu malam, seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk menginap di rumah itu. Ardi baru saja pindah ke desa itu untuk mencari ketenangan. Dengar kabar dari penduduk setempat, rumah tua itu sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya yang misterius. Konon, beberapa orang yang berani masuk ke dalamnya tak pernah kembali, dan jika ada yang kembali pun, mereka akan menceritakan hal-hal aneh yang terjadi selama mereka berada di sana. Meski begitu, rasa penasaran Ardi lebih kuat daripada ketakutannya. Pintu besar rumah itu terbuka dengan suara berderit, seolah menyambut kedatangan Ardi. Dengan langkah hati-hati, Ardi melangkah masuk, mengamati setiap sudut ruangan yang dipenuhi debu tebal dan sarang laba-laba. Kegelapan menyelimuti rumah itu, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menembus celah-celah jendela yang kotor. Di dalam rumah, suasana terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Dia berjalan lebih dalam, melewati ruang tamu yang kosong dan berdebu. Tiba-tiba, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki yang datang dari balik sebuah pintu yang tertutup rapat terdengar jelas. Ardi berhenti sejenak, menatap pintu itu dengan perasaan was-was. Seolah ada seseorang di baliknya, mengintip dan mengamatinya. Namun, saat Ardi mendekat dan memegang gagang pintu itu, suara langkah itu berhenti. "Siapa di sana?" Ardi memanggil, suaranya bergetar. Meski ia mencoba untuk tidak terlihat takut, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin menebal. Ardi menarik napas panjang dan mencoba untuk menenangkan diri. Pasti hanya angin, pikirnya, meski hatinya tetap tak tenang. Dia memutuskan untuk membuka pintu itu, berharap menemukan jawabannya. Dengan tangan gemetar, Ardi memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit keras, seolah menahan setiap inci dari gerakannya. Di balik pintu, hanya ada kegelapan pekat. Tidak ada apa-apa, atau begitulah yang terlihat pada pandangan pertama. Namun, ketika matanya terbiasa dengan gelap, ia bisa melihat sesuatu yang bergerak perlahan di ujung ruangan, sebuah bayangan yang tampak seperti sosok manusia. Ardi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu tampak seperti sosok tinggi, dengan gerakan yang aneh dan tidak wajar. Ia ingin melangkah mundur, namun entah kenapa tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, namun tidak ada suara yang terdengar, hanya gesekan pelan dari langkah kaki yang berat dan teratur. Siapa itu?" Ardi berusaha lagi bertanya. Suaranya kali ini serak dan terputus-putus. Tidak ada jawaban. Bayangan itu terus mendekat dengan langkah yang semakin jelas terdengar, meskipun tidak ada suara kaki yang menginjak lantai. Hanya suara angin yang menerpa jendela pecah di sisi ruangan yang mengisi keheningan. Ketika bayangan itu semakin dekat, Ardi bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat namun terasa, merayap ke dalam tulangnya. Seketika, tubuhnya terasa berat dan kaku. Ia berusaha untuk bergerak, namun seolah ada kekuatan yang menghalangi langkahnya. Bayangan itu, meskipun tidak sepenuhnya jelas, semakin mendekat dengan gerakan yang aneh dan bergelombang, seolah sosok itu tidak sepenuhnya terikat dengan dunia ini. Hampir di ujung langkah, bayangan itu berhenti. Ardi bisa merasakan kehadirannya yang begitu dekat, seperti ada mata yang menatapnya dengan intens. Lalu, suara bisikan pelan yang menyusup ke telinga Ardi, terdengar dengan jelas. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Ardi terdiam. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia menoleh ke pintu yang baru saja ia buka, berharap bisa melarikan diri. Namun pintu itu tertutup rapat dengan sendirinya. Kini ia terperangkap,
di dalam ruangan gelap itu bersama bayangan yang semakin nyata. Panik mulai merayapi tubuh Ardi. Nafasnya terengah-engah. Matanya tidak bisa lepas dari bayangan itu yang kini semakin jelas bentuknya. Meskipun sosok itu tetap kabur, ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Sebuah tekanan yang membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghisap semua energi dari dalam dirinya. Ia mulai merasa pusing, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Bayangan itu bergerak perlahan, mengitari Ardi tanpa suara, seperti sedang mengamati dirinya dari segala sudut. Ardi berusaha untuk memanggil, namun kata-katanya terhalang oleh ketakutan yang mendalam. Mulutnya terasa kering, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. "Kau tidak seharusnya masuk, kau tidak akan bisa keluar." Tiba-tiba, bayangan itu berhenti bergerak. Semua terasa sunyi. Hanya ada suara desahan napas Ardi yang terdengar sangat keras di telinga. Sosok itu berdiri tepat di depannya, dan dengan cepat, Ardi bisa merasakan suhu di sekitarnya menurun drastis. Ia bisa melihat hembusan udara dingin yang muncul dari tubuh bayangan itu, seakan menghisap semua kehangatan di sekitarnya. Kenapa kau mengganggu kami?" Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih dalam dan menakutkan, seakan datang dari kedalaman tanah. Ardi menahan napas, tubuhnya semakin gemetar, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini." "Saya tidak bermaksud mengganggu," jawab Ardi. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Namun, bayangan itu tetap diam, seolah tidak peduli dengan kata-katanya. Kemudian, dengan gerakan yang sangat cepat, bayangan itu melompat ke depan Ardi. Tubuh Ardi terhuyung mundur, hampir jatuh ke lantai. Tangan dingin yang tak terlihat seolah mencengkeram lehernya, menahan napasnya. Rasa takut yang luar biasa melanda dirinya, seakan-akan hidupnya akan berakhir dalam hitungan detik. Namun, sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, bayangan itu melepaskannya begitu saja. Ardi terjatuh ke lantai dengan napas terengah-engah. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya kali ini keheningan itu terasa lebih berat dan mencekam. Kenapa melepaskan saya?" Ardi bergumam dengan suara yang hampir tak terdengar. Bayangan itu hanya berdiri diam di depan Ardi, seakan mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan sangat dekat di telinga Ardi. "Karena kau telah melangkah lebih jauh daripada yang seharusnya, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi." Ardi merasa seolah dunia sekitarnya terbalik. Kata-kata itu, yang terdengar begitu dalam dan menakutkan, menggema dalam pikirannya, memaksanya untuk menyadari bahwa ia benar-benar berada dalam bahaya. Tak hanya bahaya fisik, tetapi juga ancaman yang jauh lebih mengerikan, kehidupan dan kematian yang seolah menjadi satu garis tipis di antara keduanya. "Jadi, apa yang kau inginkan?" Ardi berusaha bertanya, meskipun suaranya hampir hilang karena ketakutan yang begitu dalam. Bayangan itu tidak menjawab, namun perlahan-lahan sosok itu mulai berubah. Dulu kabur, kini menjadi semakin nyata, membentuk tubuh yang tinggi dengan wajah yang tampak seperti bayangan dari sesuatu yang pernah ada, sesuatu yang telah lama mati. Matanya kosong, seperti dua lubang gelap yang tidak punya dasar. Ardi mencoba bangkit, merasakan kakinya yang lemas dan tubuh yang hampir tak memiliki kekuatan. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tidak bergerak. Rasa dingin yang menembus tulang seakan membekukan setiap gerakannya. Dalam keheningan yang mencekam, bayangan itu mulai bergerak lagi, mendekat dengan langkah pelan. Setiap kali sosok itu bergerak, udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada Ardi. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini," bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan menggetarkan. "Kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Tiba-tiba, seolah semuanya menjadi jelas bagi Ardi. Ia melihat bayangan-bayangan lain di sekelilingnya, muncul dari sudut-sudut ruangan gelap. Mereka adalah sosok-sosok yang telah hilang, mereka yang dulu menginap di rumah ini, yang pernah masuk ke dalam dan tidak pernah keluar lagi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak di sini,
menunggu seseorang seperti Ardi untuk menjadi bagian dari mereka. Semua wajah mereka kosong, terperangkap dalam penderitaan abadi. Saya tidak ingin ini. Ardi berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan yang semakin dalam. Bayangan itu mendekat lebih dekat lagi, dan kali ini, Ardi merasa tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan yang mengikatnya. Ia merasa seolah-olah dimakan oleh kegelapan itu, ditarik masuk ke dalamnya, menuju tempat yang tak terlihat, tak terbayangkan. Meskipun Ardi berusaha meronta, semakin lama ia merasa semakin lemah, semakin hilang dari dunia nyata. Bayangan itu kini ada di depannya, menyentuh wajahnya dengan tangan dingin yang terasa seperti es. Sekarang, kau menjadi bagian dari kami. Dengan satu sentuhan terakhir, Ardi merasakan tubuhnya mulai menghilang, terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Wajahnya terhanyut dalam bayang-bayang yang tak kasat mata, dan tubuhnya, yang kini tak lebih dari sebuah jiwa terperangkap, menjadi bagian dari rumah tua yang tak pernah mengizinkan siapapun keluar. Pintu itu tetap tertutup, seolah menunggu pengunjung berikutnya.